Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suta Prabu, NPM 68, Prodi Psikologi, serta dosen pengampu Bapak Junaidi, MPsi Psikolog. Untuk materi yang akan saya sampaikan di sini adalah tentang perkembangan emosi, sosial, dan moral pada anak usia. Apa itu perkembangan pada anak usia dini? Anak usia dini adalah anak yang berada dalam rentang 0 sampai 6 tahun sesuai dengan Undang-Undang Sidiknas nomor 20 tahun 2003. Anak usia dini sedang mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang pesat, baik itu fisik, mental, kepribadian, dan intelektual. Masa ini disebut juga sebagai Golden Age atau masa emas karena hampir seluruhnya potensinya anak mengalami masa peka untuk tumbuh dan berkembang. Oke, selanjutnya kemampuan yang berkembang pada anak usia dini. Salah satunya sini ada perkembangan fisik dan motorik, perkembangan sosial emosional, perkembangan kognitif, perkembangan moral, dan perkembangan bahasa. Selanjutnya, perkembangan sosial anak usia dini. Perkembangan sosial adalah suatu proses yang muncul di mana anak-anak belajar tentang diri dan orang lain, dan tentang membangun serta merawat sebuah pertemanan. Perkembangan sosial sejatinya mulai pada saat lahir dan muncul dari interaksi yang dialami oleh bayi dan anak kecil di rumah, dan selanjutnya berinteraksi di luar rumah. Tahap-tahap perkembangan menurut Erikson pada tahun 1950. Di tahap pertama ini, yaitu ada basic trust versus mistrust atau percaya melawan curiga. Anak pada usia 0-2 tahun. Untuk tahap yang kedua ada autonomy versus shame dan doubt. Mandiri melawan rasa ragu. Mandiri atau ragu itu sering terjadi pada anak usia 2-3 tahun. Tahap yang ketiga yaitu ada interaktif versus guide, yaitu berinisiatif versus bersalah. Itu biasanya terjadi pada anak umur 4-5 tahun. Untuk yang tahap keempat yaitu ada industri versus introverti, percaya diri melawan rendah diri. Biasanya terjadi pada anak di usia 6 tahun. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial pada anak usia dini. Yang pertama adalah keluarga. Yang kedua adalah kematangan anak tersebut. Yang ketiga sosial ekonomi. Keempat pendidikan. Kelima kapasitas mental dan emosi dan integritas. Selanjutnya
Tugas perkembangan anak usia dini, yaitu sini ada pertama belajar makan makanan padat, yang kedua belajar berjalan, ketiga belajar berbicara, keempat belajar mengendalikan pembuangan kotoran tubuh, yang kelima mempelajari perbedaan aturan-aturan jenis kelamin, yang keenam membentuk pengertian sederhana yaitu realitas fisik dan realita pada sosial. Ketujuh, belajar membedakan benar, salah, dan mengembangkan kata hati sebagai dasar bertindak atau melakukan sesuatu. Perkembangan emosional. Bagian definisi. Menurut ahli Guilman pada tahun 1995 nomor 411 menyatakan bahwa emosi merujuk pada suatu perasaan, yaitu pikiran-pikiran pada khasnya suatu keadaan biologis dan psikologis serta serangkaian cenderung untuk bertindak. Emosi anak tampak saat anak melakukan kegiatan sehari-hari atau melalui bermain, seperti bermain di luar ruangan atau bermain dengan orang tuanya. Oke, untuk selanjutnya bentuk-bentuk emosi. Yang pertama di sini ada marah. Amarah adalah perasaan emosional yang muncul jika seseorang merasa terganggu, tersinggung, atau tidak puas dengan situasi tertentu. Yang kedua ada rasa takut. Rasa takut adalah respon emosional terhadap ancaman, dianggap nyata ataupun imajinasi. Yang ketiga ada rasa cemburu. Rasa cemburu adalah reaksi normal terhadap hilangnya kasih sayang, baik kehilangan secara nyata yang terjadi maupun hanya sekedar dugaan saja. Yang keempat, rasa ingin tahu. Bagi anak usia dini tidak ada perbedaan antara ulat bulu dengan teleskop jarak jauh. Semuanya menarik dan mereka ingin tahu lebih dalam tentang benda-benda tersebut. Selanjutnya, bentuk-bentuk emosi. Yang pertama ada iri. Iri hati muncul pada saat anak tidak memperoleh perhatian yang diharapkan sebagaimana yang diperoleh oleh kakak ataupun temannya. Yang kedua rasa senang. Rasa senang atau gembira ini adalah reaksi emosional yang ditimbulkan bila anak mendapatkan apa yang mereka inginkan atau kondisi yang mereka harapkan. Yang ketiga rasa sedih. Rasa sedih muncul ketika anak merasa kecewa atas kegagalan atau tidak keberhasilan yang telah menimpanya. Yang keempat, rasa kasih sayang. Rasa kasih sayang adalah perasaan cinta, perhatian, kepedulian yang tulus terhadap seseorang ataupun sesuatu. Secara emosional, kasih sayang mencerminkan ikatan yang dalam dan hangat yang ditunjukkan melalui tindakan peduli, dukungan, dan rasa ingin melindungi. Strategi meningkatkan kecerdasan emosi. Yang pertama, memberikan waktu pada anak untuk menghargai orang lain.
Yang kedua, menyediakan waktu untuk anak mengekspresikan perasaan. Yang ketiga, adanya kegiatan yang mendorong kasih sayang anak. Yang keempat, mengajarkan teknik pengelolaan emosi pada anak. Yang kelima, pendekatan pemecahan masalah sosial. Yang keenam, pendekatan modeling. Definisi perkembangan moral yang berasal dari kata mores, yang berarti tata cara, kebiasaan, dan adat. Istilah moral selalu terkait dengan kebiasaan, aturan, maupun tata cara dalam suatu masyarakat. Maka moral merupakan suatu aturan maupun nilai terhadap lingkungan sekitar. Hal yang membantu perkembangan moral. Yang pertama, memberikan kesempatan anak untuk mengambil keputusan. Misalnya, jika anak lupa membawa bekal, maka guru akan mengajak anak untuk berdiskusi tentang tindakan yang harus dilakukan. Untuk yang kedua, membaca cerita. Membaca cerita dapat membantu anak memahami nilai-nilai moral melalui karakter-karakter yang melakukan kegiatan baik ataupun buruk. Berinteraksi dengan anak dari berbagai latar belakang dan budaya. Interaksi ini dapat membantu anak terbiasa menerima sebuah perbedaan. Hal yang membantu perkembangan moral pada anak. Memberikan contoh atau perilaku yang baik cenderung meniru apa yang dilihat oleh anak tersebut, sehingga orang tua dan juga pendidik perlu memberikan contoh perilaku yang baik. Menggunakan metode bermain, bercerita, pemberian tugas, dan bercakap-cakap. Metode ini dapat disesuaikan dengan karakter dan kondisi anak. Sex education dalam pendidikan moral anak usia dini. Pentingnya pendidikan seks pada anak usia dini. Philip Kehlor, sebagaimana dikutip oleh Anggraini, Rizwadi, dan Sofia pada tahun 2017 menyatakan bahwa tujuan pendidikan seks itu agar anak dapat mengidentifikasi situasi berbahaya dan mencegah terjadinya pelecehan seks, serta mengajarkan pada anak bentuk-bentuk sentuhan yang tidak baik, bagaimana cara menolak dan mengakhiri interaksi dengan pelaku atau dengan orang yang mencurigakan, serta bagaimana cara mereka meminta pertolongan. Metode pengenalan sex education anak usia dini. Menggunakan buku bergambar atau menggunakan kartun edukatif. Yang kedua, pakai metode bercani untuk mengenalkan bagian-bagian tubuh. Yang ketiga, konsep perbedaan laki dan perempuan secara sederhana. Yang keempat, mengajarkan boundaries atau batasan pada fisik.
Kelima, simulasi atau roleplay, situasi perasaan nyaman atau tidak nyaman. Yang keenam, ajarkan tentang privasi di rumah. Yang ketujuh, menceritakan secara positif emosi dan hubungan. Kesimpulan, periode ini merupakan fondasi yang penting bagi pembentukan kepribadian, sosial, perilaku, serta pemahaman moral pada anak. Pada tahap ini, anak mulai belajar mengenali dan mengelola emosi mereka dan memahami perasaan orang lain atau empati, dan memulai menunjukkan interaksi sosial lebih kompleks dan bekerja sama. Oke, mungkin cukup sekian saja untuk saya memberikan materi. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe-nya ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye bye.